Oke, halo, gue Biagi dari Skuter Alik. Dan sekarang gue lagi ada di channel YouTube-nya Pasukan Matic. Karena ya tiba-tiba gue ditodong, disuruh tiba-tiba didatangin lah sama Mas Arul sama Mas Rizky JTM. Mendadak, sangat amat mendadak, ya kan. Terus juga tadi pagi, tepatnya pagi sih, bukan malam, jam 4, jam 3 gak sih Mas Arul? Ya kan? Jam 4, jam 3 gue lagi nyantai pulang riding, dapat mention ada question box buat Skuter Alik atau gue nya sendiri di Instagramnya Pasukan Matic, ya kan. Langsung aja ya harus gue jawab sih, dan wajib gue jawab harusnya gitu. Kayaknya 10 pertanyaan terbaik yang udah dipilihin Mas Arul juga cukup buat gue jawab. Gimana Mas Arul pertanyaannya nih? Nih pertanyaan. Oke, pertanyaan nomor 1 itu asal mula nama Skuter Alik. Nama Skuter Alik sebenarnya balik lagi ke basic kesukaan gue, motor skuter, ya kan, alias motor-motor yang memakai footrest gitu. Nah, terus kenapa skuternya SKUTER pakai bahasa Indonesia? Karena ya kita ada di Indonesia aja gitu kan. Terus Aliknya itu mungkin karena dulu gue ada di zona orang-orang yang bawa motornya agak ugal, terus juga bukan mesinnya juga, dari motornya setelannya juga menurut gue gila, ya kan. Mesin sampai kaki-kaki semua modifannya yang out of the box pada saat itu, Matic ya terutama. Ya akhirnya gue menamakan itu ya Matic gila lah akhirnya. Kenapa Alik juga karena waktu itu kan nongkrongnya masih di daerah-daerah selatan, jadi yang agak dibalik-balik gitu, yang agak selatan apa ya, oh ya udah Skuter Alik gitu. Lanjut. Apa? Kenapa pilih Yamaha NMAX dan kenapa namanya Sadikin? Oke. Ini kenapa pilih Yamaha NMAX? Jadi sebenarnya dulu itu pengennya R25, tapi karena satu dan lain hal yang akhirnya gue sempat waktu itu 2015 akhir nyobain punya temen gue. NMAX kan baru keluar tuh, gue cobain, nih motor kan gede gitu kan, terus ternyata kok dipakai lincah, enak. Terus gue mikir juga nih motor enaknya diapain ya nanti setelannya, kan mungkin orang awal-awal mikirnya bapak-bapak banget kan. Ya udah akhirnya gue memberanikan diri untuk beli si Yamaha NMAX ini gitu. Terus kenapa namanya Sadikin juga? Ini sebenarnya nggak sengaja. Gara-gara nih ada stiker Sadikin Racer. Sadikin Racer itu sebenarnya teman-teman gue yang suka ke Bandung, mereka suka ke warkop, nama warkopnya Warkop Sadikin. Nah terus mereka menyebut diri mereka Sadikin Racer kan, ya kayak cafe racer tapi ini versi warkop lah. Nah terus gue pakai stiker ini main-main kemana-mana, terus teman-teman gue yang nggak tahu itu, ya udah, ini apaan sih Sadikin. Ya udah akhirnya dipanggil Sadikin aja karena lucu juga gitu loh dipanggil Sadikin. Itu sih simple. Apa tuh? Ini NMAX tahun berapa dan di STNK tuh warnanya apa? Ini tuh sebenarnya NMAX basicnya tahun 2016. Terus di STNK itu warna putih. Kalau dibilang udah berapa kali ganti warna, berapa ya? 4 kali. Pertama biru, pink, hijau, sekarang hitam. Tapi ya udahlah, urusan warna nggak terlalu ngurusin juga. Toh kalau misalkan gue ketilang, ada kok videonya gue ketilang juga, gue bakal kooperatif, gak bakal kabur juga. Itu sih tanggung jawab yang penting gitu. Lanjut lagi. Kalau ditanya ngebangun mesin di mana, jawabannya Matic Mania. Kenapa di Matic Mania juga? Ya karena dari dulu, dari awal Matic Mania lahir lah ya, bareng almarhum Bang Ahmad itu, ya gue salut lah sama kerjaan di sana, rapi. Terus mau nurutin ke BM-an gue juga. Satu lagi emang Bang Ahmadnya tuh ya berjasa juga lah di motor ini. Terus untuk spek yang sekarang, sedih ngomong Bang Ahmad. Untuk spek yang sekarang itu 183 cc,
Ya normal lah, borap-borap 63 kayak gitu-gitu. Detailnya perlu gak sih mas? Buat detailnya juga ya gue nyebutin secara umum aja ya. 63 KTC, headnya pakai NMAX New, kita klepnya nyebutnya anak-anak tuh kalau dari Ganesha klep kentang. Soalnya kan headnya bikin di Ganesha kan. Terus kenapa lagi ya? Udah cuma di downdraft, Echo Racer. Udah itu dulu deh buat mesin gitu. Terus knalpot pakai apa nih? Kayaknya baru nih. Iya. Oke, gue jawab. Ini knalpot. Gue pakai Shijiro. Ini juga model baru. Kenapa dibuat? Karena ke-BM-an gue. Jadi gue waktu itu konteks gimana ya? Gue dengan konsep motor gue yang sekarang kan bingung nih. Knalpotnya masa pakai racing gitu kan? Wah, jomplang banget. Terus ya udah, gue mikir kalau pakai kondoman pasti knalpotnya pendek gitu kan. Ya suaranya cempreng banget lah pasti kalau pakai kondoman gitu. Gue nggak suka. Terus ya udah, gue akhirnya direkomendasikan oleh kawan-kawan gue Shijiro. Oke, gue akhirnya kontak Shijiro, bisa nggak? Langsung ngobrol lah sama yang punya, Pak, BM nih knalpot, maksudnya modelnya bentukannya standar tapi racing, gimana tuh? Oh bisa, dia yang nafsu pak, malah pak, dia yang nafsu. Ntar aku bikinin gini. Ya akhirnya dibikinlah knalpot seperti ini dengan ya leherannya custom. Terus karena headnya udah beda juga kan, head NMAX New, motor NMAX Old, pasti bisa lah Shijiro buat bikin kayak gitu. Lo tenang-tenang aja kalau mau pesen Shijiro, ya kan? Gitu. Lanjut dong. Kenapa velgnya belang? Yang ada ini. Gue jujur mas, gue mau motor pelit. Gue nggak mau yang sampai ngeluarin budget banyak. Yang akhirnya gue malah kayak apa ya? Maksain, maksudnya kayak ya udah yang ada ini di sini ya pakai aja. Ada sempat waktu itu pakai nyobain 14 kan, dari bikin lumayan lah. Terus gue pakai nggak nyaman, ya udah gue balikin lagi ke 13 dengan setelan belang yang ini, yang akhirnya kayak orang oh belang kayak gitu doang. Gitu. Kalau dibilang mau ganti pengen, cuman belum nemu yang tepat aja ya. Kayak kalau RCB ring 13 udah banyak banget. Terus apa sih CMCO, apa masih banyak yang belum tertarik lah sama model-modelnya gitu. Udah sih. Waduh. Sabar ya, gue boleh nyalain rokok dulu gak sih? Bentar. Ini agak sarkas sih pasti nih. Gue jawab nih, proper menurut gue apa ya? Gini, proper menurut gue ya, mohon maaf kalau ada yang tersinggung juga. Gini, proper itu kan dalam artian bahasa Inggris artinya layak kan kalau di Indonesiain. Terus gue nggak tahu kenapa di Indo ini malah proper itu dijadikan sebuah style motor yang arahnya tuh lebih ke arah motor-motor yang bodinya lengkap, terus spionan, knalpot, gobokan, kayak gitulah. Terus setahu gue yang setelan itu namanya kalau bisa dibilang fashion daily lah, soalnya kan rapi, lengkap, plat lengkap segala macam. Cuma kalau menurut gue proper itu apa, balik lagi ke si pengguna motor itu. Kayak misalkan gue nganggap motor gue proper karena layak, menurut gue layak buat bisa gue pakai kemana aja. Bukan dari apa ya, setelannya, dari bentukannya. Misalkan kayak adalah beberapa orang yang trondol tapi menurut gue rapi. Gue sempet waktu itu ngeliat motor ya setelannya trondol tapi rapi, Stewin Snow X Motobike pas orange. Itu motor menurut gue walaupun trondol tapi ganteng, rapi banget sampai detail-detailnya itu. Makanya gue bilang ya si Stewin dengan motor setelan itu dia bisa kemana aja tanpa worry sama setelannya sama mesinnya. Terus dia bisa ya bertanggung jawab dengan bentukannya yang kayak gitu, bisa buat kemana aja. Ya menurut gue proper dan layak dipakai buat jalan. Itu sih sebenarnya itu.
apa ya, cuma tinggal beberapa doang sih. Sisa Beat itu juga mau sold out. Itu soalnya ya BM Mio lah ya. Sebenarnya ada Mio di bengkel tapi nggak berbentuk. Terus Vario lagi OTW dirapihin juga. Super old. Kalau ada yang tahu warna orange. Sama satu lagi itu Yamaha Soul GT. Itu sih yang apa ya, ngebawa gue sampai sekarang bisa kenal orang-orang, termasuk senior juga waktu itu di Monasco ya. Soul GT sih itu. Cuman insya Allah harusnya bisa dirapiin lagi lah itu, karena barang-barangnya lebih susah lagi gitu. Setelah beberapa kali crash, apa sih yang buat lo semangat untuk bangun ini lagi motor? Wow, setelah beberapa kali crash, apa yang buat gue semangat bangun Sadikin? Gue bukan tipikal orang yang apa ya, suka jual motor. Nah terus gue sangat menghargai adanya Sadikin, karena waktu itu kan ini pemberian nyokap pas gue masuk kampus. Terus ya gue ya kenangannya banyak lah, sentimental value sama di motornya ya tinggi banget. Dari mulai gue dianterin kampus, dianterin apalagi ya, nganterin adalah orang sampai kelar skripsian segala macem. Terus apa ya, yang buat gue kenal sama teman-teman pasukan Matic, speed tuning segala macem, Sadikin juga. Terus ya, terus kenapa bisa semangat ya, itu alasannya karena gue menghargai jasa nih motor bareng gue. Sumpah ini motor nggak pernah ngerepotin gue sama sekali gitu loh. Sekalinya pun ngerepotin busi doang, jebol nggak pernah. Terus apalagi ya, ngerepotinnya apa ya, ya gara-gara gue sendiri crashnya itu udah. Jadi yang bikin repot diri gue sendiri aja, yang akhirnya di motor akhirnya crash lagi gitu. Cuman insya Allah abis ini nggak ada lah crash. Amin. Udah sih gitu dulu. Perkiraan nih mas, di motor ini udah habis berapa rupiah? Kalau dibentukin motor jadi motor apa? Waduh. Apa ya? Gak ada yang, gue jujur menurut gue nggak ada yang wah banget di motor. Soalnya gue pelit sama motor. Jadi yang menurut gue harus ganti ya di upgrade, bukan yang gue ganti karena kebeman gue harus kelihatan gimana enggak. Jadi kalau dijadiin motor apa ya, termasuk mesin Aerox second kali ya, apa jadi Nmax ini lagi tapi secondnya kali ya, segituan lah kira-kira. Yang bikin habis banyak ya kalau sekali crash kenanya beli full body baru, rapi-rapiin semua, itu habis banyak tuh kalau crash kayak gitu tuh. Karena gue nggak mau pakai body yang lama kalau ngecat itu. Pertanyaan terakhir nih mas, kesan dan pesan untuk dunia permotoran Sekarang ya, gue sangat senang permotoran sekarang ya, industrinya maju banget. Mulai dari bengkelnya, pelaku-pelakunya sampai media-medianya. Jujur seneng banget, banyak banget temen-temen yang sekarang akhirnya, terutama di motor Matic ya, gak nganggep motor Matic sebelah mata lah. Malahan hampir kayak lo kalau ke Sudirman atau yang Sudirman deh, kayak 80% itu yang nongkrong daerah situ motor Matic juga. Terus juga gue juga kemarin baru lihat riset, komunitas terbesar itu sekarang bukan dari, kan kalau sebelumnya itu fans sepak bola, kalau sekarang dari anak motor loh komunitas terbesarnya. Itu sih gue seneng banget jujur, maksudnya industri maju banget ya, itu sih udah cukup seneng. Oke. Udah dulu ya kan dari question box-nya, pertanyaan-pertanyaannya. Makasih juga yang udah nyempetin nanya ke Instagramnya Pasukan Matic. Maaf juga gak kejawab semua. Terus nextnya juga
ini bakal di review juga secara langsung ya udahlah di review di part 2-nya. Pokoknya jangan lupa follow, like, komen juga kan apa aja, terus di subscribe dong biar makin banyak subscriber ya enggak? Mantap. Bye.